Pada masa sebelum terbit Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris, masyarakat pernah menolak untuk membayar pajak atau upeti kepada raja. Tidak ada pajak tanpa keterwakilan dari rakyat di parlemen atau wakil rakyat yang membela kepentingan rakyat. Sejak adanya Magna Carta, slogan "No taxation without representation" ini populer. Pada saat itu, pajak dipungut harus berdasarkan dengan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen, dan tidak ada pungutan pajak oleh pemerintah kecuali didasari dengan undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, pada tahun 1750-an, frase "No taxation without representation" ini digunakan di Amerika Serikat. Pada masa revolusi dan berkembang slogan istilah baru, yaitu "Taxation without representation is robbery", di mana pemungutan pajak tanpa adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk undang-undang adalah suatu perampokan. Di Indonesia, pemungutan pajak berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 23 ayat 2, yang kemudian dijadikan dasar hukum pemungutan undang-undang pajak. Pendapat ahli hukum tentang pemungutan pajak, yaitu Sugiono Sukanto, dalam teori yang murni tentang hukum, beliau mengatakan sebagai berikut, yaitu pemerintah, seorang penjahat, untuk menyerahkan sejumlah uang mempunyai arti subjektif yang sama dengan perintah tugas pajak, oleh karena pihak yang terkena pemerintah itu harus menyerahkan sejumlah uang. Namun hanya perintah seorang petugas pajak yang mempunyai arti sebagai kaidah yang sah, oleh karena perbuatan petugas pajak berlandaskan perundang-undangan pajak. Perbedaan antara perampokan dan pemungutan pajak yang sah adalah ada dasar undang-undang dan tidak ada dasar undang-undang. Pemungutan pajak sebelum adanya undang-undang merupakan upeti yang haram hukumnya bagi petugas pemungut pajak dan yang memanfaatkan uang pungutan itu. Dalam suatu riwayat disebutkan, tidak akan masuk surga para pemungut dan pemakan uang pajak atau upeti. Cara mengumpulkan uang melalui upeti yang ditolak rakyat lalu ditinggalkan. Rakyat mau membayar pungutan asal penggunaan transparan. Berbeda dengan pungutan dalam artian upeti yang penggunaannya terserah raja atau pemerintah dan terserah petugas pemungutan upeti itu, tanpa perlu transparansi dan pertanggungjawaban kepada rakyatnya. Konsep pungutan bukan upeti, yaitu yang berdasar undang-undang segalanya harus transparan dan penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah dipungut. Dalam perkembangan zaman, negara membutuhkan sejumlah uang untuk membiayai operasional pemerintahan. Pemerintahan timbul karena rakyat sepakat untuk membentuk negara dan perlu keamanan dan kenyamanan, di mana keamanan ini untuk membayar tentara yang menjaga kedaulatan negara dan polisi yang menjaga ketertiban di masyarakat. Sedangkan kenyamanan itu untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, lalu rakyat sepakat mau membayar pungutan untuk kelangsungan negara atau pemerintahan, yaitu pajak. Di samping itu, pungutan pajak berfungsi sebagai pemerataan atau distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Praktik pertanggungjawaban pendapatan dan pengeluaran negara menyusun pembiayaan kegiatan pemerintahan selama setahun yang dinamakan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. RAPBN disampaikan kepada parlemen atau wakil rakyat untuk dibahas dan disahkan menjadi APBN. Dalam APBN dirinci asal sumber dana, diantaranya dari pajak. Kemudian dalam pelaksanaan APBN, para penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran uang pajak secara transparan.